Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai 18 karakter. Pertama adalah karakter religius. Jadi setiap anak bangsa harus bersikap dan berperilaku patuh menurut ajaran agama yang dianutnya. Seperti dalam Islam yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Kedua adalah nilai jujur. Dengan berperilaku jujur diharapkan anak bangsa mampu dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dan pekerjaan. Menceritakan sesuatu peristiwa dengan apa adanya tanpa menambah atau menguranginya. Tiga adalah nilai toleransi, yaitu dengan menghargai perbedaan agama, ras, bahasa, suku, ataupun etnis. Sebagai contoh, kita tidak boleh menjelekkan perbedaan dari masing-masing kita dan juga harus menghargai masing-masing perbedaan tersebut. Keempat adalah nilai disiplin. Nah, sikap ini biasanya harus dimiliki oleh anak sekolahan ataupun perguruan tinggi. Disiplin sendiri yaitu sikap patuh dan tertib terhadap aturan. Sebagai contoh, kita harus tepat waktu dalam menghadiri suatu acara. Berikutnya adalah nilai kerja keras. Kerja keras sendiri yaitu sikap sungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan dan melakukannya dengan optimal dan sebaik-baiknya walaupun banyak hambatan. Sebagai contoh, seperti saat kita mengerjakan tugas atau pekerjaan, kita harus sungguh-sungguh, pantang menyerah tetap melakukan pekerjaan tersebut. Yang keenam adalah nilai kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk membuahkan hasil yang beda dari sebelumnya. Sebagai contoh, dalam pembelajaran di kelas, guru dapat memodifikasi kegiatan pembelajaran dengan di luar kelas supaya siswa tidak merasa bosan di dalam kelas dan dapat mencerna materi dengan baik dan timbul rasa tertarik terhadap materi. Yang ketujuh adalah nilai mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan. Sebagai contoh, seperti dalam mengerjakan tugas ataupun PR dengan murni, mengerjakan dengan kemampuannya sendiri tanpa mencontek dari orang lain. Yang kedelapan adalah demokratis, yaitu cara bersikap, berpikir, dan bertindak yang sama terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Sebagai contoh, kita tidak boleh membedakan perlakuan terhadap sesama manusia. 9 adalah rasa ingin tahu, yaitu sikap ataupun tindakan yang selalu ingin tahu secara mendalam terhadap suatu hal. Sebagai contoh, rasa ingin tahu kenapa saat siang langit berwarna biru dan saat malam berwarna gelap. Yang ke-10 adalah nilai semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan dengan mengedepankan urusan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi, seperti mengikuti kegiatan upacara di sekolah. Yang ke-11 adalah nilai cinta tanah air, yaitu cara berpikir dan bersikap yang menunjukkan kepedulian dan rasa cinta terhadap tanah air. Sebagai contoh seperti dengan membeli produk-produk buatan Indonesia. Yang ke-12 adalah nilai menghargai prestasi, yaitu sikap yang mendorong untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, mengakui dan menghargai keberhasilan orang lain. Yang ke-13 adalah bersahabat atau komunikatif, yaitu sikap yang menunjukkan rasa senang bergaul, bersahabat, dan bekerjasama dengan orang lain. Sebagai contoh, kita harus selalu menyapa orang lain dengan ramah. Ke-14 adalah cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan perbuatan yang membuat orang lain merasa nyaman dan aman atas kehadiran dirinya. Sebagai contoh, saat seseorang selalu berkata positif di dalam keadaan apapun. Yang ke-15 adalah gemar membaca, yaitu kebiasaan untuk meluangkan waktu untuk membaca buku ataupun sumber berita. Dengan begitu, kita akan memiliki banyak wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang ke-16 adalah peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan alam dan tetap menjaga kelestarian alam di sekitarnya. Sebagai contoh, dengan kita tetap membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi polusi. Yang ke-17 adalah peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan membantu orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Sebagai contoh, kita harus selalu ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan kita. Yang ke-18 adalah tanggung jawab, yaitu sikap dan perbuatan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Sebagai contoh, saat seseorang sudah diamanai suatu pekerjaan, dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai tuntas dan selesai. Nah, itu dia 18 nilai karakter yang harus kita kembangkan dari kecil. Cukup banyak juga ya 18 nilai. Nah, tapi kita bisa menerapkannya sedikit demi sedikit secara kontinu dan konsisten. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.